Aku Jocelyn. Teman-teman, hari ini kita mau memuji Tuhan. Lagunya adalah Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Sehat ya? Dan Kakak Yuni juga sehat. Adik-adik, Kakak Yuni mengucapin buat adik-adik semua selamat hari Natal dan selamat tahun baru. Dan semoga adik-adik semua tetap sukacita dan tetap semangat ibadah online-nya. Oke? Adik-adik udah pada siap belum nih? Kita mau beribadah loh kepada Tuhan. Dan nanti kalau ibadah dimulai, adik-adik nggak boleh lari-lari ya. Dan tetap fokus sama ibadah sekolah minggu. Oke adik-adik, kita bangkit berdiri ya. Dan kita angkat pujian Selamat Pagi Tuhan. Musik. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Kami setiap hari, matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Sekali lagi, selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari, matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Adik-adik, kita berdoa dulu ya. Kalau kita berdoa, tangannya diapain? Tangannya dilipat, matanya ditutup. Ya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin kami dalam tidur kami. Dan hingga kami boleh bangun dengan tubuh yang kuat. Dan sekarang Tuhan, kami mau memuji Engkau dan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan, berkati hati kami hingga kami boleh datang kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri lagi. Kita angkat pujian setinggi-tingginya langit. Musik. Setinggi-tingginya langit, lompat ya, lebih tinggi kasih Yesusku. Jongkok sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Lompat ya, kasih Yesus, oh kasih Yesus,
kita angkat pujian lagi, senyum dan bermuka gembira. Musik. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Sekali lagi, senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Adik-adik, kita angkat pujian sekali lagi ya. Selamat datang. Musik. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga ya rumahku. Selamat datangmu ke dalam dunia, Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam sekali lagi. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga ya rumahku. Selamat datang ke dalam dunia, Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam. Nah adik-adik, tiba saatnya kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Dan nanti kalau udah mulai ibadah sekolah minggunya di gereja, jangan lupa persembahannya dibawa ya. Dan boleh scan barcode yang sudah disediakan. Kita angkat pujian, aku bawa dan berikan persembahan. Dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Nah, tiba saatnya kita mendoakan persembahan kita ya. Ayo kita berdoa ya. Semuanya adik-adik lipat tangan dan tutup mata ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah membawa persembahan kami kepada Tuhan. Dan Tuhan, terimalah persembahan kami ini hingga boleh menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Berkatilah Tante Nana yang akan membawakan firman-Mu. Berkatalah kepada Tante Nana hingga boleh membawakan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, tiba saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan ya adik-adik. Dan kita angkat pujian sekali lagi. Kita nyanyi Aku Siap Mendengar Cerita. Ya, musik. Aku siap mendengar cerita. Aku siap mendengar cerita. Duduk tangan dilipat, mata
panggil Tante Nana ya. 1, 2, 3. Tante Nana, Tante Nana. Terima kasih Kakak Yuni. Kita sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tiruin Tante. Yuk. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong Tante Nana yang akan bercerita. Tolong kami semua agar duduk diam dan mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Yuk anak-anak, kita simak drama Kakak Tata dan Kakak Lala. Tentang apa ya hari ini ya? Yuk. Ada message di grup keluarga. Emang Coba iya? lihat deh. Itu katanya mama suruh kita siap-siap kita mau ke bakar. Berarti kita harus nyiapin tas dulu dong sama hand sanitizer. Iya. Masker juga harus dibawa. Nah, kita berdua kan belum mandi. Siapa yang mau mandi duluan? Aku dulu aja. Kamu dulu? Ya. Enggak, aku lah. Aku yang mandi dulu. Kakak rapiin, aku mandi. No. Gitu, biar gampang. Ah, ya sudah. Let's go. Ciao. Ih. Kamu udah siap semua belum? Udah. Tas udah belum? Ya udah lah. Oh iya dong. Masa tas lupa sih? Keluar tas. Astaga. Topi maksudnya topi. Ada. Masker. Udah. Apa lagi nih yang nggak boleh lupa? Apa ya? Udah. Dompet. Dompet ya. Aku udah belum. Udah. Ada. Oke, bagus. Satu lagi apa ya itu namanya? Yang basah itu apa sih? Coba. Oh iya namanya tisu basah. Iya. Tuh. Itu udah. Oh iya. Berarti kita berdua udah siap, tinggal kita nunggu. Apaan nunggu lama gini? Iya. Bisa nonton 5 film nih. Apa aja filmnya? Tahu lah yang 3 jam. Lama banget deh. Masih mata enggak. Coba di WA dong. Oke. Fine. Beneran kamu tunggu nih? Ini udah 1 jam. Itu satu. Nggak kerasa main Genshin dari tadi saya. Oke. Baby, mamanya udah dateng tuh. Hah? Emang iya? Masih? Ini kayaknya aku pulang. Oh, maaf ya, mama telat nih sama papa kena macet di jalan. Tunggu lagi ya, 30 menit nggak apa-apa ya. Oke. Tunggu lagi ya. Udah lah, penting lah, yang penting udah pulang. Oh ya. Oke. Anak-anak, ternyata Kakak Tata dan Kakak Lala menunggu-nunggu. Diajak sama papa mamanya untuk pergi ke rumah kakeknya. Di Alkitab ada juga loh orang yang menunggu-nunggu. Bahkan menunggunya sampai bertahun-tahun. Siapa ya? Yuk kita simak firman Tuhan kita hari ini. Setelah 40 hari, Pak Yusuf dan Ibu Maria membawa bayi Yesus ke Yerusalem. Mau apa ya mereka? Menurut adat orang Yahudi, setiap anak sulung laki-laki yang baru lahir harus dibawa ke Bait Allah untuk dikuduskan. Jadi, mereka pergi ke Bait Allah di Yerusalem. Di Yerusalem ada tinggal seorang bapak namanya Pak Simeon.
Pak Simeon ini sayang sekali kepada Tuhan. Roh Kudus bilang pada Pak Simeon, kalau Pak Simeon akan melihat Mesias, akan melihat juru selamat. Jadi dengan setia Pak Simeon menunggu-nunggu untuk bertemu dengan Mesias. Pada saat itu di bait Allah, Pak Simeon melihat Pak Yusuf, Ibu Maria dan bayi Yesus. Cepat-cepat Pak Simeon menemui mereka, bilang ke Ibu Maria untuk menggendong bayi Yesus. Lalu dengan bersuka cita Pak Simeon berkata, "Tuhan, aku telah melihat keselamatan yang daripadamu." Wah, luar biasa. Pak Simeon mengenali bayi Yesus sebagai Mesias, sebagai juru selamat. Di situ ada juga seorang ibu. Ibu itu namanya Ibu Hana. Ibu Hana juga orang yang sayang kepada Tuhan. Begitu melihat bayi Yesus, Ibu Hana langsung mengucap syukur kepada Tuhan dan membicarakan Yesus sebagai juru selamat. Luar biasa ya. Sama seperti Pak Simeon, Ibu Hana juga mengenali bayi Yesus sebagai juru selamat. Bayi Yesus sebagai Mesias. Anak-anak, cerita firman Tuhan tadi tentang Bapak Simeon dan Ibu Hana. Mereka menanti-nanti Mesias, juru selamat. Bapak Simeon dan Ibu Hana bertemu dengan bayi Yesus. Bayi Yesus adalah juru selamat dan Mesias. Kita bersyukur sekali karena Tuhan telah lahir bagi kita, Mesias dan juru selamat. Karena kita sudah memiliki juru selamat, kita harus menjadi anak yang baik. Bagaimana ya? Anak yang baik itu rajin berdoa, rajin sekolah minggu, patuh dan dengar-dengaran dengan papa dan mama, dan juga rajin belajar. Anak-anak semua mau kan menjadi anak yang baik? Yuk kita berdoa dulu, lipat tangannya, tutup matanya, dan tiruin tante ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan hari ini. Terima kasih karena Tuhan sudah lahir bagi kami sebagai juru selamat kami. Tolong kami agar dapat menjadi anak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sekarang waktunya ayat hafalan. Ayat hafalan diambil dari Alkitab. Kali ini diambil dari kitab Lukas. Lukas 2 ayat 30. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Kita ulang ya. Lukas 2 ayat 30. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Sekarang ayat hafalannya pakai gerakan ya. Lukas 2 ayat 30. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Lagi ya, ulangi ya. Lukas 2 ayat 30. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Bisa ya? Kalian nanti lakuin ya di rumah ya. Halo adik-adik, sekarang saatnya kita membuat aktivitas.
aktivitas hari ini kita akan membuat kacamata dengan air hafalan seperti ini. Bahan-bahannya adalah yang pertama, kertas buffalo. Jika tidak ada, adik-adik bisa menggunakan kertas karton. Yang kedua adalah pola kacamata. Adik-adik bisa minta tolong mama atau papa untuk print pola kacamata. Atau adik-adik bisa menggambar sendiri polanya. Tapi jika menggambar sendiri, jangan lupa untuk menuliskan ayat hari ini di bagian atas kacamata. Yang ketiga adalah pensil warna, gunting, dan juga lem. Kalau bahan-bahannya sudah siap, mari kita buat aktivitasnya. Yuk kita buat sama-sama. Pertama, adik-adik warnai dulu pola kacamatanya dengan warna yang adik-adik suka. Di sini Kak Grace memilih warna biru. Setelah itu, gunting pola kacamata dan gagangnya. Lalu tempelkan pola tersebut ke kertas buffalo dengan lem. Kemudian gunting mengikuti pola yang sudah ditempel. Setelah itu, tempelkan gagangnya ke kacamatanya. Lalu lipat kedua gagangnya. Seperti ini. Nah, sudah jadi kacamatanya. Yuk kita pakai sama-sama. Wah, bagus ya. Tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengar cerita, dan juga membuat aktivitas. Tidak terasa ya, ibadah sudah mau selesai. Sekarang kita mau berdoa. Yuk kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Tuhan, tolong berkati kami dan beri kami kesehatan agar kami boleh sekolah minggu lagi, minggu depan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Ibadah sudah selesai. Adik-adik, meskipun kita sekolah minggu di rumah saja, adik-adik harus tetap setia dan semangat ya. Selamat hari Minggu. Bye-bye.